atau kerusakan yang ditimbulkan oleh lisan. Sampai di halaman 56 alinea terakhir. Thumma inna radda bil mithli laysa ala itlaqih. Kama law la'ana la yajuzu an yul'an. Kita sudah bahas sebelumnya barakallahu fikum bahwa seorang muslim yang dimaki, yang dicerca atau yang dicela, boleh bagi dia atau diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla atas dia untuk membantah dengan bantahan yang setimpal. Mencerca, mencela dengan cercaan yang setimpal. Jangan lebih dari itu. Hanya saja Allah Azza wa Jalla mengatakan wala in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Kalau bersabar itu lebih baik. Kalau bersabar lebih baik. Naam. Artinya boleh kita membantah, boleh kita mencerca orang yang mencerca kita dengan cercaan yang setimpal. Hanya saja memaafkan lebih baik. Namun ini barakallahu fikum tidak secara mutlak. Tidak secara mutlak diperbolehkan di dalam syariat kita. Seperti di antaranya kalau misalnya ada orang yang melaknat kita, maka kita haram untuk membalas dengan laknat. Ada orang misalnya mendoakan laknat terhadap kita, kita jangan sampai mendoakan laknat kepada orang tersebut. Kita enggak usah. Dan kita enggak usah khawatir hak kita bakal sia-sia begitu aja. Allah Azza wa Jalla barakallahu fikum akan membela. Innallaha ma'as sabirin. Allah senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Naam. La yajuzu an yul'an aw tu'ina fi nasabika. La yajuzu an yat'ana fi nasabih. Aw ta'ana fi nasabika. La yajuzu an yat'ana fi nasabik. Demikian juga contoh yang kedua, yang tidak boleh kita membalas kejahatan atau kejelekan orang lain. Yang pertama tadi, kalau misalnya laknat. Yang kedua, kalau misalnya ada orang mencela keturunan kita. Juga tidak boleh barakallahu fikum kita membalas dengan mencela keturunan dia. Naam. Kita dikatakan misalnya keturunan ini, keturunan itu, kemudian kita membalas dengan dia juga keturunan ini, tidak boleh. Karena barakallahu fikum, yang namanya orang tua kita enggak ada hubungannya barakallahu fikum dengan perbuatan kita. Naam. Dan ini termasuk amrul jahiliyah. Au qadhafa bizina la yajuzu an yurma bidzalik. Naam. Wa qad rattaba Allahu al-wa'ida liman ada mu'minan bighairi haqqin. Atau contoh yang ketiga barakallahu fikum, orang yang dituduh misalnya berzina, maka tidak boleh barakallahu fikum kita membalas dengan tuduhan bahwa dia sebenarnya yang berzina. Karena kita enggak tahu. Kenapa kita enggak tahu? Kita misalnya barakallahu fikum dituduh, ada orang yang menuduh kamu misalnya menuduh bahwa fulan telah berzina. Kemudian kita membalas dengan tuduhan yang setimpal bahwa justru dia yang berzina. Berarti barakallahu fikum, imma dia yang dusta, imma kita yang dusta, imma dua-duanya dusta. Bisa jadi dia yang dusta, bisa jadi kita yang dusta, bisa jadi dua-duanya dusta, bisa jadi dua-duanya benar. Bisa jadi dua-duanya benar. Fana'am barakallahu fikum. Sehingga dalam masalah-masalah yang seperti ini al-aslam adalah as-sukut. Al-aslam adalah as-sukut, diam. Naam. Kemudian kembali kepada diri sendiri. Kalau tuduhan itu benar, taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kritikan itu tidak benar, maka niscaya akan kembali dosanya kepada orang yang menuduh itu sendiri. Dituduh misalnya maling, pencuri,
Kita nggak boleh menuduh dia, balas dengan tuduhan bahwa dia yang maling. Karena kita nggak pernah melihat dia. Artinya berarti barakallahu fikum, kita terpancing untuk apa? Untuk dusta. Naam. Allah Azza wa Jalla telah menyusun ancaman di dalam Al-Qur'anul Karim bagi orang yang mengganggu, yang menyakiti seorang mukmin dengan tanpa hak. Faqala ta'ala walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dan sungguh orang-orang yang menyakiti kaum mukminin, yang menisbatkan menuduh kaum mukminin dan mukminat dengan sesuatu yang tidak mereka lakukan, mereka sesungguhnya telah memikul dosa yang besar. Na'am barakallahu fikum. Ini yang sering kita ingatkan. Jangan karena kita memandang dia misalnya ahlul ahwa'i wal bidah, jangan karena kita memandang dia barakallahu fikum sudah jauh dari kebenaran, terus kita membantah dia, mengkritik dia dengan kritikan di luar batas yang tidak kita ketahui tentang dia. Semua gelar kita tempelkan sama dia barakallahu fikum, padahal belum tentu ini terjadi. Belum tentu barakallahu fikum ini terjadi. Yang namanya adhiyatul mu'min umum, bighairi maktasabu. Adhiyatul mu'min umum. Bisa jadi dengan memakan hartanya tanpa haknya. Bisa jadi dengan memukul dengan tanpa hak. Bisa jadi barakallahu fikum merusak kehormatan. Bisa jadi menghibainya. Al-muhim barakallahu fikum sesuatu yang menyakitkan hati seorang mukmin. Kalau kamu tidak senang dengan perbuatan dia. Tetapi jangan barakallahu fikum la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sampai karena kebencianmu menyebabkan kamu keluar dari garis ketakwaan, dari jalur keadilan. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Allah Azza wa Jalla menganjurkan kita untuk tetap berbuat adil. Karena adil inilah jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Artinya barakallahu fikum, yang diharamkan di sini adalah adhiyatul mu'min bighairi maktasabu. Maktasabu. Naam. Jangan barakallahu fikum terpancing dengan yang ada di jaringan internet. Lihat, apa sekarang yang ada di jaringan internet? Yang ada di jaringan internet sekarang, berita sedikit, di bawahnya kolom apa? Komentar. Kamu, kalau barakallahu fikum bisa menguasai hatimu, dan bisa menguasai barakallahu fikum lesanmu, jangan sampai ikut-ikutan. Ada berita sedikit, entah itu berita politik, entah itu berita kriminal, entah itu berita apa, kemudian di bawahnya komentar. Kalau kamu mungkin komentarnya kalau itu adalah menyangkut masalah aib, menyangkut masalah dosa, masalah maksiat. Kalau kamu mungkin komentarnya barakallahu fikum, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya, mungkin aja. Ini doa enggak ada masalah. Tapi kalau kamu komentarnya negatif, itu baru kecil. Enggak tahu apalagi nanti yang terjadi setelah itu terhadap orang ini. Naam, itu memang sudah kebiasaan dia. Memang dasar. Enggak benar. Artinya barakallahu fikum, kamu telah mengucapkan sesuatu yang kamu sendiri tidak punya ilmu tentangnya. Wala takfu ma laysa laka bihi ilm. Kalau kamu komentarnya mungkin mendoakan hidayah, mendoakan taubat, mungkin aja. Baik, bagus. Tetapi kalau komentar barakallahu fikum yang menunjukkan bahwa kamu sebenarnya sudah percaya dengan tulisan tersebut, kamu enggak tahu siapa yang nulis. Kalaupun tercantum namanya di situ, kamu enggak kenal siapa orangnya. Kalaupun kamu kenal orangnya, enggak kenal sebatas mana keadilan orangnya.
sebatas mana ketakwaan sang penulis, sebatas mana keimanan sang penulis. Sementara barakallahu fikum yang namanya internet apapun masuk. Bahkan virus pun masuk. Sehingga barakallahu fikum jaga lisan, jaga tangan. Ketika barakallahu fikum khususnya bagi para penggemar internet. Bagi para penggemar internet. Memang disisipkan, khususkan di situ barakallahu fikum komentar. Entah yang baik maupun yang tidak baik. Fana'am barakallahu fikum, apalagi kalau menyangkut seorang muslim. Menyangkut barakallahu fikum seorang muslim, haram. Kenapa Allah Azza wa Jalla mengatakan innal ladzina yu'dzuna al-mu'minin wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamala buhtanan wa itsma faqad bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsma mubina. Telah memikul kedustaan dan dosa yang besar. Naam, entah itu masalah politik, masalah korupsi, masalah pencurian, masalah ini dan lain sebagainya. Hati-hati jangan komentar bermacam komentar. Kamu nggak tahu masalahnya. Apalagi menyangkut masalah politik. Semua saling menjatuhkan, semua saling memangsa. Wa inna man la yurja khairuhu wa la yu'man syarruhu min syarri khalqillah. Dan ketahuilah barakallahu fikum bahwa orang yang sama sekali tidak diharapkan kebaikannya dan tidak aman dari kejahatannya, orang yang seperti ini adalah sejelek-jeleknya makhluk Allah Azza wa Jalla. Tentunya ru'usuhum adalah al-kuffar. Tentunya yang paling atas atau barisan paling atas adalah orang kafir. Qala al-Imam At-Tirmidzi haddatsana Qutaibah akhbarana Abdul Aziz bin Muhammad an Al-Ala bin Abdurrahman an abihi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqafa ala unasin julusin. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri di hadapan para sahabatnya yang sedang duduk. Faqala ala ukhbirukum bi khairikum min syarrikum. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah saya beritahukan kepada kalian mana orang yang paling baik dan mana orang yang paling jahat di antara kalian? Mana orang yang paling baik dan yang paling jelek di antara kalian? Qala fasakatu. Mereka pun diam. Wajar kalau diam. Karena permasalahannya barakallahu fikum bisa aja orang saling menuding. Kata Rasulullah, mau enggak saya tunjukkan mana orang yang paling baik di antara kalian dan mana orang yang paling jelek? Syukur-syukur kalau dikatakan yang paling baik semua di majelis misalnya. Tapi kalau ternyata di dalam majelis ada yang paling jelek, ya berat. Mereka pun terdiam. Faqala dzalika thalatha marratin. Tatkala mereka diam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun mengulanginya sampai 3 kali. Faqala rajulun, maka tiba-tiba ada salah seorang yang ngacung kemudian berkata, "Bala ya Rasulullah, akhbirna bi khairina min syarrina." Tiba-tiba ada seorang yang berkata, "Ya Rasulullah, bahkan kami mau wahai Rasulullah. Coba beritahukan kepada kami supaya kami tahu mana yang paling baik dan mana yang paling jelek di antara kami." Ini dalam bab barakallahu fikum araftu syarra lil syarr la li syarri walakin li tawaqqi. Kita bukan hanya mengenal orang baik tetapi juga mengenal orang jahat supaya kita bisa menghindar dan menjauh dari mereka. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man yurja khairuhu wa yu'man syarruhu. Wa syarrukum man la yurja khairuhu wa la yu'man syarruhu. Wal haditsu isnaduhu hasan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, orang yang paling baik di antara kalian, orang yang paling baik di tengah-tengah kalian adalah orang yang selalu diharapkan kebaikannya, yang selalu kebaikannya dimanfaatkan oleh kaum muslimin, sementara kejelekannya pun tidak pernah dikhawatirkan.
Orang paling baik. Bertetangga, tetangganya pun tenang. Ditinggal tetangganya, meninggalkan istri, anaknya, hartanya, rumahnya dalam keadaan terkunci atau bahkan terbuka, aman, tenang, tidak ada apa-apa. Man yu'man man yurja khairu wa yu'man syarru. Yang kedengaran terhadap tetangga, terhadap masyarakat adalah kebaikan. Ketemu adalah salam, sedekah, infak, lin, lemah lembut. Man yurja khairu. Ini orang yang paling baik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ba'dal Islam. Tentunya barakallahu fikum ba'dal Islam. Ru'usul amr al-Islam. Naam. Wa yu'man syarruh. Yang kedua adalah orang yang yu'man syarruh. Kejahatannya pun orang lain tenang dari dia. Artinya enggak pernah orang khawatir dari kejahatan dia. Bertetangga dengan dia enggak pernah khawatir, jangan-jangan motorku dicuri. Jangan-jangan keluargaku. Jangan-jangan. Yu'man syarruh. Kemudian sebaliknya, wa syarrukum man la yurja khairuhu wa la yu'man syarruhu wal iyadzu billah. Dan sejelek-jelek kalian adalah orang yang sama sekali tidak pernah diharapkan kebaikannya, sementara kejahatannya terus mengalir. Na'udzubillah. Bertetangga dengan orang yang seperti ini sial. Bertetangga dengan orang yang seperti ini, barakallahu fikum, sial. Man la yurja khairu. Apa yang kita harapkan? Kebaikan, tidak pernah sholat, tidak pernah ibadah, tidak pernah bicara dengan baik juga tidak pernah. Sementara wala yu'man syarruh, sementara kita meninggalkan rumah pun juga tidak tenang. Sementara meninggalkan barang di luar pun juga tidak tenang. Fana'am barakallahu fikum. Tentunya sekali lagi kita ulangi bahwa yang dimaksud tentunya ru'us al-ashrar yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran adalah ulaika hum syarrul bariyah al-kuffar. Adapun kebaikan yang mereka tampakkan, barakallahu fikum, tidak lain kecuali mujamalah. Sekedar barakallahu fikum basa-basi. Tetapi sungguhnya Allah Azza wa Jalla mengatakan isi hati mereka secara umum. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Kebencian dalam hati mereka sangat besar. Ini ya ikhwan barakallahu fikum. Yang pertama. Dan tentunya hadis yang seperti ini jangan kita karena mengatakan bahwa ini adalah kufar berarti muslim, tidak. Barakallahu fikum, ini juga khitabnya umum. Bahwa sebaik-baik manusia adalah orang yang keadaannya demikian. Tenang, kita selalu mendapatkan faedah, mendapatkan kebaikan. Fana'am. Ini barakallahu fikum afatul lisan yang ketujuh, yakni sabbul muslim bi ghairi haqqin. Hadis yang seperti ini barakallahu fikum ya ikhwan dinamakan jarhun am. Dinamakan jarh secara umum. Yang namanya barakallahu fikum menjarah artinya mengkritik. Jarah itu artinya mengkritik. Mengkritik barakallahu fikum selama masih bisa ditempuh dengan jalan umum, tempuh terlebih dahulu jalan secara umum. Artinya al-jarh bil af'al. Kritik dengan perbuatan. Seperti misal ciri munafik demikian dan demikian dan demikian. Biarkan orang mikir. Biarkan orang mengembalikan kepada dirinya sendiri-sendiri. Naam. Ini pada asalnya. Suatu saat kalau memang dibutuhkan harus menyebut jarhul askhas, harus menyebut individu, boleh aja. Di dalam Al-Quran juga Allah mengatakan tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tetapi ini tentunya barakallahu fikum dengan dhawabit, dengan ketentuan-ketentuan yang sudah diterangkan oleh para ulama kita. Barakallahu fikum. Naam. Al-muhim ini
memotivasi hadis yang seperti ini barakallahu fikum, memotivasi kita seorang mukmin, seorang muslim untuk terus berusaha barakallahu fikum menularkan, memberikan kebaikan kepada orang lain dan berusaha membendung kejahatan dari orang lain. Yang kedelapan, termasuk afatul lisan, kerusakan yang ditimbulkan oleh lisan adalah at-taqa'ur wat-tashadduq fil kalam. At-taqa'ur wat-tashadduq fil kalam. At-taqa'ur wat-tashadduq sama, artinya at-ta'ammuq. Naam. Terlalu barakallahu fikum kebablasan di dalam berbicara, lepas kontrol. Naam. Dan ini termasuk afatul lisan. Apa contohnya? Contohnya barakallahu fikum di antaranya seperti yang sering terjadi kadang. Ketika seorang membaca hadis, misalnya hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an tentang proses penciptaan manusia, 40 hari nutfah, 40 hari darah, 40 hari gumpal daging, gumpalan darah. Lisan muncul entah dengan sengaja atau tidak sengaja kadang, masa saya enggak merasa. Ini barakallahu fikum, ya subhanallah, taqa'ur fil kalam. Kalam yang seperti ini barakallahu fikum ya ikhwan berbahaya. Artinya berusaha untuk memaksakan dan mematahkan setiap orang yang dihadapinya. Tidak mau kalah, salah. Naam. Allah Azza wa Jalla memuji orang yang bisa berdebat di dalam Al-Quranul Karim. Wajadiluhum billati hiya ahsan. Allah memuji. Tetapi jidal dengan allati hiya ahsan ini yang terpuji. Tetapi barakallahu fikum, ada memang orang yang seperti itu, tidak mau kalah tapi sableng. Tidak blek. Pintar ngomong tapi tidak mikir. Ada orang yang pintar ngomong, pintar bicara, tapi mikir. Sehingga ketika dia bicara bisa terkontrol. Ada orang yang pintar bicara, tapi nggak terkontrol. Sehingga dia kalau berbicara, ketika dia berhadapan dengan siapa saja, kayak suara katrol ngomongnya. Naam. Ini bahayanya lisan. Tidak mau kalah sama sekali. Qala al-Imam Muslim, haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah, haddatsana Hafs ibn Ghiyath, wa Yahya ibn Sa'id an ibn Jurayj an Sulaiman ibn Atiq an Talq ibn Hubayb an al-Ahnaf ibn Qais an Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam halakal mutanatti'una qalaha thalathan. وقوله المتنطعون قال النووي أي المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halaka, celaka dan binasa al-mutanatti'un 3 kali. Kemudian setelah itu Imam An-Nawawi mengatakan al-mutanatti'un, qala Imam An-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi, ay al-muta'ammiqun al-ghalun, orang yang terlalu mendalam. Al-ghalun, yang berlebih-lebihan, yang melampaui batas di dalam ucapan dan perbuatan mereka. Apa yang menyebabkan barakallahu fikum ya ikhwan ahli filsafat tersesat? Karena ta'ammuk ini tadi. Segala sesuatu pokoknya dikembalikan kepada filosofi. Secara filosof. Sehingga mereka tersesat. Segala sesuatu dibahas, dan memang itulah namanya filsafat. Di dalam bahasa Arab yang namanya falsafah, al-filosof adalah ma'rifat haqiqatu syai'. Pokoknya kalau enggak tahu hikmahnya, kalau enggak tahu tujuannya, kalau enggak tahu apa maksudnya, kalau enggak masuk akal, tolak hadis maupun Quran.
Kecuali kalau bisa difahami, kalau bisa dicerna, kalau masuk akal kotor baru diterima. Seakan-akan mereka sudah lebih jernih, lebih bersih otaknya daripada Rasulullah SAW. Yang menyebabkan mereka tersesat diantaranya adalah at-ta'ammuk ini tadi. Terlalu memaksakan diri. Terlalu memaksakan diri. Sampai hikmah sholat dibahas. Sholat, hikmahnya olahraga. Allah Akbar, olahraga. Padahal Rasulullah SAW, kalaupun benar memang ada unsur seperti itu kesehatannya kepada badan, tetapi ini sebenarnya ada unsur pelecehan. Bahwa sholat yang kita lakukan 5 waktu sehari semalam yang merupakan rukun Islam, dianggap hanya sekedar unsur olahraga. Na'udzubillah. Naam. Ketika takbir Allahu Akbar, ketika sujud Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah, ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perjuangan dari Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ke Sidratul Muntaha untuk menerima kewajiban salat. Kemudian datang para otak-otak kotor tadi ini, kemudian dikaitkannya bahwa salat ini sangat identik dengan olahraga. Na'am barakallahu fikum. Sehingga nilai ibadah terasa rendah. Nilai ibadah terasa rendah. Ketika dikaitkan dengan barakallahu fikum kegiatan olahraga atau ini dan lain sebagainya, yang namanya nilai ibadah terasa barakallahu fikum rendah. Walaupun pada asalnya penting kita mengetahui, karena kalau kita mengetahui hakikat sesuatu juga lebih semangat di dalam beramal. Tetapi barakallahu fikum tidak selamanya mesti seperti itu. Yang kita dahulukan adalah amanna atau sami'na wa ata'na, dengar dan taat. Kita ketahui hakikatnya atau tidak, yang jelas kalau memang datangnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh. Fa na'am barakallahu fikum, hifdzul lisan penting. Jangan kamu memposisikan dirimu sebagai jadali, orang yang jago debat. Satu pondok, satu markas, satu kabupaten, enggak ada yang ngalahkan. Enggak ada yang ngalahkan bukan karena orang berwibawa, bukan karena wibawanya dia, tapi karena ndableknya. Kan beda, nggak ada yang ngalahkan karena berwibawa. Kamu berhadapan dengan fulan, saya nggak mau, kalah duluan. Kamu, nggak mau, siapa yang bisa ngalahkan dia? Nggak mau. Ini kan artinya berwibawa berarti. Artinya berarti karena keilmiahan dia, karena kewibawaan dia. Iya. Tetapi ketika orang di saat ada yang mengatakan kamu coba bicara dengan orang ini, Allah, mending bicara dengan sapi daripada bicara orang yang seperti itu. Artinya berarti karena Anda blek, bukan karena wibawanya. Tapi yang namanya orang berwibawa, segan orang berwibawa, ketika dia coba kamu temui, coba kamu bicara dengan orang ini, bicara. Orang seperti saya suruh bicara dengan dia. Aduh, minta maaf, saya nggak bisa. Saya nyerah duluan adalah. Ini wibawa. Tetapi barakallahu fikum ketika orang mengatakan menyerah duluan karena memang dableknya, bicara dengan orang seperti itu mending gak usah aja lah, biarin aja. Mau apa maunya dia. Orang gak pernah mau ngalah, gak pernah mau kalah. Fana'am barakallahu fikum. Jadali yang seperti ini barakallahu fikum jangan dianggap suatu keutamaan. Bahkan ini adalah fitnah atau malapetaka. Nas'alullah azza wa jalla an yuwaffiqana وأن يجعلنا من أهل الجنة وأن يعيذنا من النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آل محمد وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.